Salam sejahtera bagi kita semua, untuk tim Wadani dan tim dosen Esa Unggul University. Di sini kami akan mempresentasikan milestone 4 kami. Di sini kami memilih venture, yaitu dengan memberi nama venture kita itu Dara Aksesoris. Di Indonesia ini banyak sekali remaja yang menyukai barang unik, oleh karena itu kita menyediakan produk aksesoris yang bahan utamanya itu terbuat dari manik-manik, yang kami desain dengan bentuk lucu untuk mempercantik diri mereka. Kami juga menentukan target pasar yang sesuai dan meningkatkan kualitas produk kami. Di sini ada masalah yang sering muncul, yaitu tren aksesoris yang sering berubah-ubah dengan cepat dan ketidakramahan pelayanan toko. Kemudian dengan alternatif yang ada, customer yang memiliki masalah terkait layanan atau produk bisa menghubungi admin toko kami atau menulis di ulasan kolom komentar yang sudah kami sediakan. Kemudian di slide selanjutnya, kemudian di sini kita mewawancarai 10 customer melalui kuesioner, 90% di antara dari mereka itu sangat setuju dan 10%-nya tidak setuju. Kemudian di sini ada market size estimation. Di sini bisa kita lihat di TAM-nya itu ada 100%, SAM-nya itu ada 40%, dan SOM-nya untuk bisnis ini dapat dihitung dengan membagi SAM dengan total pasar aksesoris fashion di Indonesia. Kemudian di slide selanjutnya, di sini ada customer persona yang merupakan mahasiswa Universitas Esa Unggul, jurusan psikologi semester 4. Beliau berkata kalau beliau itu sangat menyukai sekali koleksi aksesoris, terutama aksesoris yang terbuat dari manik-manik. Dengan menggunakan aksesoris, saya jadi merasa lebih percaya diri, selain itu juga warna dan motifnya sangat lucu-lucu. Kemudian di sini ada provision canvas. Pain dari customer adalah produk yang tidak sesuai dengan gambar, deskripsi produk yang tidak akurat, atau produk yang rusak saat diterima. Sehingga gains yang kami tawarkan itu adalah manik-manik yang tidak membuat gatal ataupun iritasi pada pastinya dan pastinya sesuai dengan deskripsi yang ada. Slide selanjutnya, oke. Di sini ada solution. Di sini rincian penawaran kami itu ada model kekinian yang banyak, varian warna dan motif, dan tidak mudah putus. Kemudian benefitnya itu bisa menyempurnakan penampilan dan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kemudian bisa menunjukkan kepribadian saat menggunakan aksesoris, dapat menjadi cara mengekspresikan diri dan menunjukkan kepribadian Anda. Kemudian di sini ada kompetitor analis kami. Di sini ada beberapa kompetitor. Yang pertama ada Your Accessories 13, ada Umlin Store. Yang ketiga itu ada Apofire. Yang keempat itu ada Amort. Kemudian di sini ada Price, Branding Challenge, Packaging, Market Review, dan UVP ini bisa teman-teman lihat dari tabel yang ada di PPT kami. Kemudian ada Lion Canvas. Di sini problem yang dari sudut pandang penjual itu, banyak penjual lain yang menawarkan produk serupa. Kemudian yang kedua itu tren yang selalu berubah-ubah. Yang ketiga itu harga dan keuntungan. Kemudian dari sudut pandang customer itu ada masalahnya itu ada pengiriman, harga, dan pelayanan. Solutionnya itu yang dari sudut pandang penjual, membedakan diri dengan cara membuat model yang unik dan menarik. Kemudian mengikuti perkembangan tren dan menyesuaikan kondisi pasar. Kemudian dari sudut pandang customer itu, solutionnya itu kami menawarkan beberapa opsi pengiriman di toko, sehingga harga barang kita tuh juga berkualitas dan toko kami memberikan pelayanan yang ramah. Di sini ada unique value proposition, yaitu yang dari sudut pandang penjual itu kita mendapatkan uang tambahan, yang kedua itu bisa melatih kreativitas dan ekspresi diri kita. Kemudian dari sudut pandang customer itu bisa mengekspresikan diri mereka dengan gaya yang unik, dan kemudian mereka juga bisa mendapatkan aksesoris seperti gelang, kalung, ataupun cincin itu dengan harga yang terjangkau. Kemudian di sini ada Vantage, habis itu ada segmen customer, itu bisa teman-teman lihat di kolom di tabel yang sudah kami sediakan di PPT kami. Kemudian bisnis model kami itu yang pertama ada perencanaan dan bisnis, yaitu ada riset pasar, pengembangan produk, pemilihan barang, dan penentuan harga. Kemudian itu yang kedua ada produksi, yang pertama itu ada perakitan, yang kedua pemeriksaan, dan yang ketiga itu pengemasan. Kemudian yang ketiga ini di dalam pemasaran dan penjual itu ada penjual online dan offline. Kemudian yang keempat itu ada layanan pelanggan, layanan pemesanan, komunikasi dengan pelanggan, dan ulasan pelanggan. Slide selanjutnya. Kemudian di sini ada MVV kami. Di sini kami menyediakan aksesoris itu seperti gelang, cincin, kalung yang bahan utamanya itu adalah manik-manik dengan benda warna-warni yang serbaguna. Di sini ada contoh produk kami. Terus di situ ada akun Instagram kami. Kemudian di bawahnya itu ada link yang bisa diakses untuk masuk ke Instagram kami. Kemudian aksesoris manik-manik ini umumnya dibuat dengan merajut, menganyam, atau mengikat manik-manik pada tali, benang, atau kawat. Pelanggan juga bisa membeli manik-manik sendiri dan membuat sendiri. Tapi lebih baik atau lebih tidak mau ribetnya, bisa beli di toko kami. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh anggota saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MVP validasi. Nah, di dalam MVP validasi ini terdapat test detail, dan di mana kita fokus pada produk, platform, dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, di sini kami juga dapat meningkatkan peluang untuk sukses dengan venture aksesoris non kami.
Yang berikut ada result of test, di mana produk kami ini mempunyai harga yang terjangkau dan juga mempunyai kualitas barang yang bagus. Dan produk kami ini juga tidak ketinggalan zaman, melainkan produk kami selalu mengikuti perkembangan tren. Aksesoris atau produk kami yang kami hasilkan ini, kami dapat menganalisis data pelanggan untuk mendapatkan wawasan tentang seberapa sering mereka merekomendasikan produk kami kepada orang lain atau kepada customer yang lain. Yang berikut ada sales plan, di mana di sini ada target marketnya, di mana kita menargetkan para konsumen, terutama pada anak remaja dan anak muda, untuk membantu dalam berpakaian mereka sehari-hari. Yang berikut juga ada leads, di mana kita menyebarluaskan produk kita ini melalui atau memanfaatkan beberapa sosial media seperti Instagram maupun Facebook. Yang berikut opportunities, di mana kita memudahkan para pecinta aksesoris dan para remaja untuk mempercantik dan ekspresikan diri. Terus yang terakhir itu ada customer, di mana tujuan utamanya adalah remaja yang mempunyai hobi akan aksesoris, dan dengan adanya produk ini diharapkan mampu memuaskan customer-nya. Di sini juga ada customer acquisition plan-nya. Teman-teman bisa lihat di tabel yang ada di PPT kami. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang kami paparkan di sini, teman-teman bisa melihatnya kembali. Yang berikut di sini ada go to market strateginya, di mana di dalam go to market strateginya itu kami menggunakan atau memasarkan produk kami itu melalui akun media sosial kami, seperti yang tertera di PPT ini. Ada akun media sosial Instagram sama Shopee, di mana teman-teman bisa mengaksesnya di sini. Ini ada nama Instagram dan nama Shopee kami. Teman-teman bisa mengaksesnya di sini, dan kami juga memperluas jangkauan pelanggan. Kami juga bisa rutin membuat konten terkait produk kami di Instagram itu maupun Shopee tersebut. Nah, yang berikut itu positioning statement kami. Produk kami ini merupakan produk aksesoris yang trending, kekinian, dan tentu tidak ketinggalan zaman. Dan produk kami ini juga terbuat dari bahan manik yang ramah lingkungan serta nyaman digunakan. Terus yang terakhir, branding statement-nya, kami menawarkan minyak pewarna dan kreasi melalui manik-manik berkualitas tinggi untuk menginspirasi ekspresi diri yang unik. Baik, yang berikut adalah financial plan, di mana di sini kami menggunakan biaya untuk bisnis registrasinya itu Rp350.000, dan untuk komputer sistemnya itu Rp600.000. Nah, untuk equipment-nya, di sini kami ada memakai bahan-bahan dari bubble wrap, dari box wrap plus, dan untuk plastisitonya itu teman-teman bisa melihat di tabel ini. Dan juga untuk starting operasinya itu kami menggunakan, untuk marketing and promosinya itu kami menggunakan biaya sebesar Rp200.000, sampingnya Rp6.500.000, dan untuk office space-nya itu ada Rp100.000. Nah, di sini juga ada startup kapitalnya. Di sini total dari startup kapitalnya itu 10 juta. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Dan untuk total setup dan untuk circle points-nya itu teman-teman bisa melihatnya dari total startup dikurangi dengan total setup cost-nya itu menjadi circle points-nya. Lagi yang berikut, di sini ada forecast profit and loss. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Di sini ada sales, ada COGS, ada operating expense, ada resiko juga. Ini teman-teman bisa melihatnya kembali di sini. Ada tabel untuk totalnya ada di sini, dan untuk yang terakhir itu untuk resiko itu teman-teman bisa melihatnya di sini, ada tabelnya. Untuk net profitnya itu dari bulan Januari sampai bulan Desember ada semua tertera di sini, teman-teman bisa melihatnya. Dan ini untuk financial projection-nya, ini teman-teman bisa melihatnya di sini. Kami mengambil hanya 5 tahun, ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, dan 4, 5. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk total sales-nya, untuk EBITDA-nya itu teman-teman bisa melihat yang bagian paling bawah. Ini mulai dari tahun pertama sampai tahun tengah ini DAK ini bertambah ya. Jadi untuk tahun pertama itu untuk total sales-nya 21.360.000. Nah, kemudian bertambah lagi menjadi 55 juta, terus bertambah lagi 120 juta sampai ke 529 juta ini di tahun kelima. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya juga di kita ini semakin bertambah juga. Yang berikut ada unit ekonomisnya. Nah, di sini untuk produk untuk harga per unitnya ini teman-teman bisa melihat untuk yang pertamanya itu revenue-nya 8.000, untuk COGS-nya 7.500, untuk gross profit-nya itu Rp500, dan untuk gross profit margin-nya itu 7%.
Di sini teman-teman bisa melihatnya, dan yang di sebelah ini ada unit ekonomi kerja. Ini teman-teman bisa melihatnya. Dan yang berikut itu funding plan. Nah, funding plan ini kami menggunakan biaya sebesar 3 juta. Mengapa menggunakan biaya sebesar 3 juta? Karena di sini juga untuk estimasi ya. Produk kami ini sebenarnya menggunakan biaya 1.500.000 rupiah, karena produk kami ini juga mempunyai mempunyai harga untuk meneruskan produk kami di masa depannya, itu harus membutuhkan, yang kami estimasi harus membutuhkan biaya 1.500.000 rupiah. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya di sini. Di tabel ini teman-teman bisa melihatnya. Jadi mengapa kami menggunakan biaya sebesar ini? Karena memang produk kami ini harus membutuhkan biaya seperti itu untuk keuntungan atau kebutuhan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk presentasi atau pemaparan materi dari saya. Di sini saya akan kembalikan kepada moderator, sekaligus dia akan menjelaskan tentang tim propositionnya. Oke, terima kasih kepada Ana Maria yang sudah memaparkan materi. Di sini ada tim composition, yaitu saya, Dea Amanda Khairunnisa sebagai CEO, dan Ana Maria sebagai personel. Di sini kemampuan saya sendiri itu bisa berinteraksi dengan pelanggan secara efektif, kemudian selalu mengikuti perkembangan tren dan keterampilan pemasaran. Kemudian keahlian dari rekan tim saya ini, beliau tuh ahli dalam membuat produk, membuat mereka atau pembeli ini memilih produk yang diinginkan dan memproses transaksi pembelian. Kemudian kami berdua ini selalu berusaha agar menjadi tim yang baik saat menyelesaikan masalah dalam membuka usaha aksesoris, memiliki keterampilan komplementer, kemudian komunikasi yang efektif, tujuan dan peran yang jelas. Kerja tim yang kolaboratif, komitmen dan motivasi yang tinggi, fleksibel terhadap perubahan, kerja keras dan ketekunan, serta penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota tim. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari presentasi kami ini. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya.